Halo semuanya, kembali lagi bersama kami di Paspot. Sebelumnya, perkenalkan, aku Timothy. Dan aku Putri. Kita berdua bakal nemenin kalian di episode Paspot kali ini. Betul. Oke guys, kalian masih bisa melihat kan kalau misalkan kursi di tengah kita ini masih kosong, masih belum ada pengisinya. Bener banget nih. Jadi tanpa berlama-lama lagi, kita bakalan undang narasumber kita yang sangat spesial, betul? Betul. Jadi siapa narasumber kita, Kak? Kak Brenda. Yeay. Halo Kak. Halo Kak Brenda. Halo. Kita salaman dulu. Halo Putri. Halo. Apa kabar? Baik. Kak Brenda Iya. sendiri gimana kabarnya? Luar biasa. Harus dong. Baik Oh juga. iya Tuhan. Terima kasih ya Kak udah mau datang di episode Paspot kali ini. Thank you banget udah ngundang hari Terima ini. kasih banget atas waktunya. Kita benar-benar wow banget menerima Kak Brenda hari ini. Terima kasih sudah diterima juga. Oke guys, sebelum kita maju ke topik-topik kita hari ini yang sangat-sangat menarik, ada baiknya kita tanya dulu ke Kak Brenda. Boleh nggak sih Kak Brenda, tolong perkenalkan diri Kak Brenda ke teman-teman yang ada di rumah. Oke, perkenalkan diri ya. Betul. Oke, nama saya Brenda Bolang, umur saya 29 tahun menuju 30. Saya itu I'm a working mother, yaitu adalah ibu rumah tangga yang bekerja. Lalu makanan kesukaan saya adalah nasi goreng pinggir jalan, lalu ada bakmi bakso. Itu kelebihan ya? Oke, kelebihan. Gimana tuh perkenalannya agak kelebihan kayaknya ya? Tapi sama kok kita Kak. Oke, Ya seru aja. Kalau kamu emang makan kesukaannya apa? aku personally mie ayam. Ya iya, mama Kalau aku sih, nasi goreng antara nasi goreng sama bakmi bakso. Ayo, aku babi bakso sih. bakmi bakso kan? Sama berarti ada kesamaan kita di sini. Oke Kak. Ya. Jadi tadi kayaknya aku belum dengar deh dari Kakak. Hobi Kakak itu apa sih sebenarnya? Hobi, kalau hobi dari dulu tidak bisa terpungkiri suka banget nyanyi memang. Walaupun diawali dari nyanyi kamar mandi, terus habis itu di choir dan di gereja, tapi my passion has always been singing. Gitu. Tapi iya sih Terus, Kak, tapi waktu aku ngelakuin research juga, aku sering pas aku lihat di YouTube atau di platform lain, aku sering lihat Kak Brenda nyanyi lagu rohani. Betul. Awalnya platformnya itu dari umur 12 kalau nggak salah ya. Itu awalnya itu dari menyanyi sebenarnya. Dulu dari ajang 12 tahun lah, sekitar 12 tahunan. Gitu. Berarti Jadi awalnya kita di situ. bisa dengar Miss Brenda nyanyi dong. Boleh. Mau request lagu apa? Rohani, Rohana, atau atau sekuler? Saya suka hati Miss Brenda. Harus ada requestnya dong biar seru. Ya. Ayo. apa? Apa? Tak kamu mau segampang pressure itu. Mau gitu? Nah itu bisa. Cool. Jadi lagunya terlalu. Aku kurang dengar. Boleh. Ini harus request dulu lagunya, baru aku mau nyanyi kalau ada request. Ada tim yang mau request lagu? Mungkin Request lagu. Rohani boleh. Lagu yang lagi ngetren atau bahasa Inggris. Lagu yang lagi ngetren apa sih? Apa ya? Aku kurang. Apa ya? Aku juga kalau disuruh banyak banget lagu abis. Apa ya? Yang Lagu apa ya? yang Rose sama Bruno Mars. Aku lupa judulnya. Oh, apa tuh? Itu. Dulu mau suruh gue apa tuh? Sambil joget. Yang itu kan? Apa tuh? Kan? Don't you want me like I want you, baby? Kayaknya gak cocok deh. Ya. Lagu apa ya? Tapi berdasarkan tadi yang udah kita dengar, suara Kak Brenda halus banget. Bisa. Bagus banget Kak. Jadi apa nih request lagunya? Apa ya? Kita Apa Mister? ya kan, Lagunya? tolong kasih kita. Lagu rohani aja. Oh betul Oh, sih. Rohani. Lagu rohani sih. Lagu rohani dari ini kali ya. Prince of Egypt tuh apa? There can itu gitu kan?
There can be, itu boleh tuh. When you believe judulnya. Gitu. Boleh? Coba kita mendapatkan front row seat. There can be miracles when you believe. Though hope is frail, it's hard to kill. Yeah. Kerendahan kayaknya. Coba ulang nada lagi ya, tinggiin sedikit. Operator, tinggiin sedikit. Kita restart lagi dengan mic-nya. Ya, oke. Coba tinggiin lagi nadanya. There can be miracles when you believe. Though hope is frail, it's hard to kill. Yeah, yeah. Who knows what miracles you can achieve when you believe? Somehow you will. Wow. You will when you believe. Gitu. You will when you believe. Bagus banget ya, Kak. Betul. Oh iya, Miss, aku mau nanya. Tadi kan Miss udah perkenalan diri, kita juga tahu makanan dan hobi kesukaan Miss. Babi bakso dan nasi goreng. Nasi goreng. Gitu. Nah, kalau kira-kira apa pekerjaan yang Miss lakukan di sana? Sekarang ya. Sebenarnya kalau di bidang itu ranah yang saya geluti ada banyak area sih sebetulnya yang lagi digeluti gitu. Jadi masih belajar juga, masih belajar dari banyak senior gitu. Jadi ya lebih ke pengasahan diri dan belajar setiap hari untuk lebih mengasah diri di area dan ranah yang dipercayakan sih sebenarnya. Bidangnya ya di bidang pekerjaan bisa jadi saya memulai dari broker waktu itu ya. Gitu. Pernah dimulai dari broker sih waktu itu umur 19 pernah lah. Oh, berarti dekat-dekat usia kita. 19-an gitu. That's a big step buat kita yang masih remaja gitu loh. Waktu itu ikut-ikutan aja sih, dan itu ada tantangan-tantangan khusus tersendiri nanti lah kita kupas setajam. Ya. Oh iya. Gitu. Benar-benar percaya diri banget dong ya, Miss. Kelihatannya percaya diri banget ya. Iya, Emang ya? iya. Kepedean apa gimana tuh? Enggak, Miss tuh meng-carry yourself as someone strong gitu loh. Sebenarnya sih kayak unbreakable. Jadi kayak kita wow gitu loh ngeliat Miss. Itu semua memang dilewati dari banyak sekali proses ya. Semua orang kan pasti up and down itu ada, proses dalam hidup itu ada. Jadi what made me who I am today bukan saya merasa saya itu lebih percaya diri dari orang apa, itu memang karena dari kepercayaan mindset aja sih sebenarnya gitu. Percaya diri itu kan melewati berbagai macam proses dan lika-liku hidup gitu. Itu sih sebenarnya. Berarti everything starts from yourself. From our mindset. So it's the power of your mind that you have to control. You believe in yourself, and then you can be confident, because insecurities only come from your mind. And tuan dari insecurity, tuan dari ketidakpercayaan diri itu adalah sebenarnya pemikiran dan diri kita sendiri yang membatasi itu. Itu sih. Gitu. Jadi pede aja. Iya nggak sih? Iya sih. Gitu. Apalagi seperti kalian gini yang talentanya ada banyak, masih muda gitu loh, talentanya banyak, berprestasi dan lain sebagainya. Yang nggak berprestasi aja bisa melakukan banyak hal gitu kan, gitu, apalagi yang berprestasi. Jadi kita harus pede. Tapi Miss, kalau misalkan ini kelihatan banget sih kalau kita nge-stalk IG Miss. Tapi kalau misalkan berdasarkan Instagram Miss tuh kayaknya aktif banget di organisasi, kayak entah di apa tuh namanya BPP HIPMI. Itu pengusaha muda, organisasi pengusaha muda lah. Iya. Miss, kalau misalkan kita boleh tahu ya, what's your first step? Kayak how do you enter that world of organization gitu?
Soalnya kan kalau misalkan dari kita sendiri ngeliat itu tuh besar banget organisasinya kan, Indonesia dan tapi gimana nih first step buat kita yang as pemula gitu. First step buat saya mungkin kemarin dikasih puji Tuhannya, thank God memang dikasih ruang, dikasih wadah juga, dikasih ruang gitu untuk berawal ya. Tadi berawal ya pertanyaannya ya. Berawal tuh dari saya 2023 tahun lalu itu memang saya ada direkrut jadi salah satu tim kampanye Pilpres kemarin, berawal dari situ gitu. Jadi ya udah mengalir, singkat cerita direkrut menjadi salah satu badan dari organisasi tersebut, dan ya udah akhirnya saya ada di situ dan sebisa mungkin sudah diberikan mandat di dalam, kan semua tuh ada direksinya masing-masing ya, sebagai apa, ada yang UMKM, ada yang macam-macam gitu. Ya udah apapun yang saya bisa salurkan di situ, apa yang bisa saya kontribusikan di situ, saya itu buat wadah mengepakkan sayap juga kan gitu. Jadi saya lakukan yang terbaik lah di situ gitu. Langkah awalnya sih memang ya melangkah aja, melangkah pasti itu kayak melangkah pasti tuh kayak judul album rohani saya zaman dulu, Melangkah Pasti. Asik. Asik. Tapi Gitu. Miss, kalau misalkan Miss bilang tadi Miss start di organisasi itu, berarti Miss knows many entrepreneur. No, sorry. Entrepreneur. Ya, entrepreneurship ya. Miss juga mendeskripsikan diri Miss sebagai entrepreneur. Right, iya sih, sebagai pengusaha juga sih. Betul. Nah, Miss, ini aku personal question. Karena dari teman-teman aku sendiri banyak banget yang mau mulai usahanya mereka. Ya. Kan? Kamu iya nggak salah satunya nggak? Siapa juga. Iya. Tapi Miss, kayak kita as a teenager yang masih banyak questionsnya, masih banyak tanya-tanyanya, masih banyak bingungnya, takutnya gitu. Gimana cara kita untuk berani memulai si bisnis tersebut? Yang memulai ya. Mulai dari sekarang. Sebenarnya sekecil apapun tindakan itu, sekecil apapun step itu adalah apa ya? Langkah kita untuk maju ke depan. Misalnya kayak lu suka gambar aja. Terus ada platform apa, jual di situ. Yang penting udah ada step yang Anda lakukan gitu loh pada saat itu. Jadi jangan takut sama, aduh nanti gue gagal nih, nanti ini apa segala macem. Nanti saya akan mungkin gagal di step ketiga, gagal di step ke 10 gitu. Kebanyakan mikir jadinya stuck gitu kan. Gitu. Sorry, ngomongnya agak ini dari pengalaman aja ya. Ngomongnya agak jadi galak-galak gimana gitu. Tapi cara ngomongnya emang kayak begini. Gitu. Jadi memang dari pengalaman pribadi sih, emang udah pasti harus stepnya itu maju, harus gerak gitu. Karena kalau temennya penghancur itu kan males gitu sebenarnya. Gitu, jadi you have to just keep moving aja sebenarnya. Keep moving, yang memulai start bisnis baru, mulai dari sekecil apapun itu yang kamu bisa. Sebenarnya sih dimulai dari rumah kalau saya pribadi ya. Gitu, kalau membangun konsistensi itu dimulai sebetulnya dari rumah. Kayak yang kita udah sering denger lah, ngatur tempat tidur sendiri gitu kan, itu kan dari hal-hal kecil. Kalau sekarang saya udah punya anak, udah punya schedule di rumah sama anak saya gitu. Dari scheduling saya sama anak saya dimulai dari rumah, dan baru itu nanti bisa diimplementasikan di luar sana gitu. Jadi sebenarnya dari rumah dulu kita bangun semangat kita, apa kesukaan kita, expertise kita di mana, di situ yang diasah. Biar itu bisa lebih tajam lagi. Dari situ kita dapat percaya diri, dan jangan pernah takut gagal. Karena maksudnya kita juga banyak sekali dengar yang paling gampang deh, yang semuanya udah tahu gitu, si Thomas Alva Edison, berapa kali itu dia gagal, ya kan? Kalau nggak salah 1998 gitu misalnya ya, kalau saya tidak salah. Itu kan itu semua kesuksesan itu memang di awal dari kegagalan gitu. Jadi jangan pernah, dia baru mulai berhasil itu ke 1999.
baru deh, kalau nggak kita nggak ada lampu gitu loh, iya kan? Jadi jangan takut gagal, emang harus terus harus terus digali dan mulai aja, dan mulai itu bukan besok tapi hari ini gitu. Itu aja sih untuk menyemangati kita semua ya, karena saya juga pernah di posisi kayak aduh mana ya, ke kiri apa ke kanan gitu loh, aduh kalau kayak begini nanti risknya apa ya, kalau kebanyakan bergelut resikonya apa. If you wanna dream big, there's a lot of risk gitu. Jadi dimulai dari dan saya dari dulu agak panjang nih ya. Dari dulu ini yang mungkin bisa pesan juga ya buat teman-teman dan adik-adik semuanya, bahwa mimpi itu jangan setengah-setengah, mimpilah setinggi-tingginya, mimpilah setinggi-tingginya, karena mimpi itu gratis. Bener nggak? Iya dong, mimpi aja setinggi-tingginya, nggak apa-apa, kita bisa kok, apapun kita bisa gitu. Jadi dimulai dari tekad itu aja, itu sih kalau mau memulai. Jadi mendingan dimulai dari hari ini Betul. daripada kita menyesali. Iya, di expertise. Misalnya kamu hobinya apa? Misalnya gambar, desain, Misalnya nulis, ya udah gitu. Ini sebagai contoh kan, journaling gitu kan. Kalau aku sih nggak di situ expertise-nya ya, beda. Kamu mungkin lebih jago di situ. Ya udah, mulailah dari situ. Mulai nulis. Takes time, but then you will get there. Gitu. Kalau kamu hobinya Main basket. main basket, ya udah, asa di situ. We never know, right? Gitu. So start from now. Tapi Miss, aku juga kan masih pelajar, terus aku emang rada menekuni dunia basket. Sebanyak ada kegiatan juga di sekolah. Ya. Nah, salah satu kendala besar aku tuh di waktu, Miss. Bagi waktu. Terus aku juga dengan Miss banyak kesibukan. Nah, kira-kira Miss ada solusi nggak buat aku? Iya. Cara bagi waktu. Oke, sebenarnya membagi waktu tuh saya juga pernah, maksudnya bukan pernah sih, lebih ya nggak sering-sering amat sih. Memang itu menjadi kendala. Tapi saya yakin kalau misalnya kita punya tekad dan pola pikiran pola pikir bertekad untuk mengatur waktu itu dengan baik, sebenarnya semuanya bisa aja diatur. Yang nggak bisa diubah-ubah kan cuma Pancasila doang. Ya. Gitu. Sebenarnya kalau dari situ ada tekad untuk membangun pola tersebut sih, sebenarnya bisa diatur semuanya gitu. Jadi semua schedule bisa bisa berlangsung dengan efisien, dengan produktif dan juga konkret gitu, sebisa mungkin gitu. Berarti emang it's salah satu tantangan buat kita sendiri ya untuk memanage waktu kita dengan baik dan Iya, betul. nggak terbuang-buang sih. Saya juga kalau waktu kadang-kadang misalnya kan ada pekerjaan-pekerjaan yang waktunya itu schedule-nya tidak menentu kalau buat saya gitu. Ntar kadang-kadang misalnya tiba-tiba ada meeting di sini, tiba-tiba ada meeting di situ. Itu kendala saya itu juga emang kadang-kadang setiap hari gitu. Jadi ya udah, ada luangin waktu. Dan saya kan ada anak juga di rumah. Jadi kalau misalnya quality time, kalau untuk saya pribadi, kalau untuk aku di rumah, kalau misalnya lagi emang quality time banget sama anak, benar-benar ya udah quality time benar betul-betul 100% sama anak. Kalau kerja 1 harian atau 3 harian digeber terus, lalu habis itu istirahat gitu. Saya sih. Aduh, aku jadi memikirkan kembali gimana cara untuk manage waktu aku gitu loh setelah mendengar Miss Brenda ngomong kayak gitu. Masih ini ya, maksudnya kamu what do you think? Schedulingnya agak sulit atau Lebih ke tadi sih kayak Miss Brenda, nanti tiba-tiba aku perlu gini, ternyata aku juga perlu gini. Tapi di satu sisi itu aku juga perlu menyelesaikan hal C. Jadi ya bentrok sana sih. Paham. Jadinya Yang aku susah untuk manage. Paham, pasti ada stressful feeling, itu pasti ada sih. We all been there than that gitu. Tapi as long as you show up, I think everything is gonna be okay. Let's start from ourselves ya. Ya, gitu. Best. Ini aku Miss lagi, iya Kak. kayak guru aja gue. Kak Brenda. Kak Brenda. Ya.
Kak Iya Brenda. Putri. Kak Brenda ini udah bisa dibilang inspiratornya kita. Karena dari tadi kita udah dikasih message penting buat kehidupan kita ke depannya. Betul gak? Betul kan? Nah, kalau misalkan boleh tahu, siapa sih Miss? Siapa sih Kak inspirator Kak Brenda? Oke, nggak jauh-jauh ibu sih. Iya, ibu, mama apa? Ibu itu yang setiap hari kita lihat sih ya sebagai, maksudnya tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada ayah saya ya. Ayah saya juga orang yang sangat luar biasa gitu. Tapi yang setiap hari yang saya lihat sebagai perempuan tangguh, bisa melakukan segala macam hal. Dia adalah salah satu pionir hidup saya gitu. Untuk maju ya ibu sih, ibu nomor satu. Itu ibu saya yang mengajarkan berbicara gitu ya, tentang kepercayaan diri, tentang apa namanya, maju terus gitu, pantang mundur. Itu tuh semua banyak sekali ajaran-ajaran dari ibu saya gitu. Jadi saya, she's one of my inspirator kan tadi ya pertanyaannya. Kalau kedua sih bukannya karena gimana-gimana ya. Kedua itu tidak lain dan tidak bukan our Mr. President Prabowo Subianto. Yeah. Itu sebenarnya karena ibu juga, karena mama saya. Mama saya itu juga mengidolakan beliau 10 tahun lalu pas dia pernah nyalek di daerah Minahasa Selatan. Banyak sekali saya tahu gitu tentang pribadi Bapak. Gitu dari dia sampai akhirnya waktu itu saya pernah jadi tim ses dan saya bisa lihat dari mata kepala saya sendiri juga bahwa beliau itu benar-benar inspirasi, yang menjadi inspirasi, bisa jadi inspirasi di dalam rumah dan di luar rumah gitu loh. Karakternya yang agak kayak ibu saya sih, militan, maksudnya dia tulus, militan dan lain sebagainya gitu. Jadi ya dua itu sih, tapi itu karena mama. Nomor satu ibu. Gitu. Mendengar cerita dari Miss Brenda tadi, aku jadi iya penting lah, ibu tuh penting, apalagi doa ibu. Jadi religius banget nih. tapi bener sih Miss, kayak personally Iya. personally lagi nih, Iya dong. aku bangun tidur aja nyariinnya bunda. Iya kan? Mau tidur, bangun tidur nyari bunda, mau tidur lagi nyari bunda. Kayak ada kurang gitu kalau misalkan gak melihat bunda di hari Iya. itu. Benar, itu benar banget. Iya kan? Mungkin, iya nggak? Iya. Iya. Karena yang kita udah tahu lah, semua agama juga sangat amat menjunjung kasih ibu ya. Banyak juga yang pepatah yang bilang bahwa surga di telapak kaki ibu. Jadi saya ada di mana saya sekarang ini itu kalau bukan karena doa ibu saya. Itu kalau bukan karena doa ibu lah intinya ya. Walaupun dulu namanya sama anak perempuan kan, dulu sempat bandel, udah nggak usah, saya nggak bohong lah, saya ada bandel-bandelnya lah dulu ya kan, gitu. Terus nggak dengerin mama lah apa, sekarang baru tahu gitu. Pas saya punya anak saya anak perempuan lagi gitu, anak saya nanti kalian akan merasakan itu ya kan, anak saya akan anak perempuan. Saya lihat oh ya benar bahwa doa ibu sangat penting dan yang mereka bilang itu adalah betul gitu loh, walaupun kadang waktu itu kita menerimanya tuh mungkin salah gitu karena masih belum melalui banyak proses gitu kan. Sekarang itu baru masuk, oh benar juga kata nyokap gue gitu. Dan doa ibu tuh, kamu mau sukses cari ibu kamu. Itu sih. Oh iya, kan tadi kita udah bahas kehidupan nih. Kalau kakak sendiri, apa hal yang paling kakak syukuri di hidup? Syukuri, gampang. Syukuri saya masih bisa bernafas, saya masih bisa makan, punya makan, masih bisa tidur dan melihat anak saya tersenyum. Itu aja dulu. Itu Dari hal yang kecil, nggak kecil sebenarnya. Kita lihat sebenarnya kecil, tapi kita kan mungkin ngeliat nih dunia tuh besar gitu ya. Tapi yang di sekitar kita kadang kurang ngeliat ini aja tuh ada air putih, ada kopi di sini. Ini kan disyukuri semuanya sebenarnya. Kita bisa ngobrol di sini. Hal kecil seperti itu. Kalau untuk saya tiap hari yang saya lakukan itu semua ada gaya berdoa, ada yang meditasi dan lain-lain sebagainya, itu cara berbeda-beda dan saya hormati itu. Tapi setiap pagi yang saya itu selalu lakukan ya, yang saya lakukan ini buat teman-teman juga lah di rumah dan adik-adik yang di rumah juga mungkin bisa diimplementasikan. Saya nggak minta apa-apa sama
yang di atas sama Tuhan gitu. Saya nggak minta apa-apa, saya cuma berterima kasih dan mengucap syukur gitu. Yang saya ucap tadi kan pertanyaan apa yang diucap, yang membuat saya yang disyukuri ya, jadi adalah itu sekarang. Dalam banget. Kayaknya broad gitu ya. Iya sih. Karena banyak juga yang masih belum mengapresiasi hal-hal kecil yang ada di sekeliling mereka. Iya. Mereka maunya yang segini lah, Mm-mm. padahal yang di bawah mereka tuh masih ada yang gimana. Iya, ya mungkin yang di sini belum disyukuri, makanya kita belum dipercayakan di hal-hal yang Lebih di upper level sana lagi. gitu kan. Jadi syukurilah hal yang kecil dulu. Itu sih masukan dari Tapi Kak, kalau misalkan kita lihat sepertinya kita emang ngeliat kalau Kak Brenda ini sukses di usianya yang masih muda. belum sih kayaknya ya, belum mapan tapi menuju kayaknya. Amin. Doain aja, doain, amin. Amin ya Kak Brenda. Tapi ya itu lagi sih, kembali ke tips ya. Tips buat kami biar kayak Kak Brenda yang wow lah pokoknya. Tips ya, aduh, kalau tips aku selalu ngambil dari mama dan agak galak sih ya, makanya saya mengidolakan dialah yang membuat saya tough seperti sekarang. Tapi maksudnya jangan anggap ini galak ya, ini yang selalu mama saya bilang gitu loh tipsnya. Kak, males itu sahabatnya orang miskin, dia bilang gitu loh. Dia keras di situ, tapi saya maksudnya benar juga, kamu harus tetap bergerak gitu. Ini jadi saya ngambilnya quote-nya dari mama aja ya, dari ajaran mama gitu loh. Mama selalu ngomong gitu, jangan males, selalu gerak, pantang mundur, apapun itu kanan kiri, mau kamu dicemooh, mau diapain, kamu bisa, kamu lihat di situ potensi kamu ada. Ya udah, tipsnya adalah memang just do Nike dong. Lakukanlah saat itu juga gitu. Jangan males sih, kalau mama selalu bilangnya wanti-wanti, nggak boleh males gitu. Harus selalu bergerak gitu. Walaupun kecil stepnya, keep on moving. Itu Gitu. hal yang sangat simple tapi nggak semua orang bisa lakuin. Betul? Betul. Karena kayak gitu juga. Aku pun pernah di situ, udah pasti. Tapi karena itu itu jadi pedoman, jadi kebiasaan juga. Kalau misalnya kadang rasa malas, oh ya harus ingat nih gitu kan, ada pesan waktu itu dari mama, dari seorang ibu, ya udah nggak boleh harus katanya mama gitu. Itu sih simple kan, jangan males. Tadi ini balik ke topik awal sih sebenarnya. Maaf ya Kak, kita muter-muter. Nggak apa-apa dong, kita kan Tapi ngobrol santai. tadi nih, Kak Brenda ada menyebutkan kalau kita bakalan ngupas tuntas tentang tantangan Kak Brenda. Oke. Boleh Oke. nggak kalau Ya. berikan kita some enlightenment? Tantangan hidup pekerjaan, apa gabungin aja kali ya? Gimana? Ya udah. Oke deh, mungkin dari pekerjaan lah mungkin ya. Dulu namanya juga belum paham, mengerti banget, umur 20-an lah kalau nggak salah, mungkin dari pekerjaan, tantangan. Itu pernah, bukan iseng-iseng juga sih, pernah diajak gitu sama salah satu temen gitu, ini yuk ada saham, usaha kecil-kecilan lah gitu. Tantangannya waktu itu mungkin karena percaya dan lain sebagainya gitu. Saya dikasih ada dua kontrak yang berbeda, ada bahasa Inggris dan Indonesia. Ternyata katanya sama, ternyata kontrak bahasa Inggris dan Indonesia itu kalian lawyer pasti tahu kata per detil tuh beda gitu. Ya tantangannya itu pernah dapat kontrak bahasa Inggris bahasa Indonesia, katanya sama ternyata berbeda gitu. Jadi ya keguling lah gitu. Itu salah sih, maksudnya rugi lah kalau misalnya dari sisi pekerjaan mungkin itu ada, tapi itu menjadi pengalaman berharga juga. Jadi lebih hati-hati, lebih jeli lagi baca kontrak dan lain sebagainya.
kalau dari mungkin segi kehidupan dari keseharian yang dari dulu sampai sekarang, mungkin ini juga anak muda ya, saya juga terbilang masih muda juga sih di ranah saya atau apapun itu ya. Itu kalau mau dari cibiran, dari ejekan, dari tindasan, tekanan itu pasti ada gitu. Awal-awal memang merasa aduh, mungkin misalnya dari organisasi misalnya ya, ini misalnya di organisasi saya terbilang paling muda gitu di sana. Itu ada tekanan-tekanan yang, atau dari segi bidang yang saya lagi tekuni gitu sekarang pekerjaan. Itu tekanan itu banyak sekali, mau dari ada yang nge-DM, ada yang WhatsApp, ada yang telepon sekalipun. Itu mau membuat saya kecil dan apa semua segala macam, atau dengan gender saya atau dengan umur saya, tapi itu tidak membuat saya jadi kucil hati atau tidak membuat saya tidak percaya diri, karena tanpa itu saya nggak tahu saya tuh kuat sebenarnya. Mental saya tuh jadi tidak jadi lebih kuat dengan adanya tekanan-tekanan keseharian gitu di bidang kehidupan dan pekerjaan gitu ya. Itu membuat saya lebih, kalau sebagai perempuan, oh saya perempuan dan saya bisa. Semakin kamu ngelihat saya sebelah mata, semakin saya buktikan saya perempuan dan saya bisa. Gitu. Jadi kita gas aja sih sebenarnya, percaya diri dan tahu goalnya mau kemana. Berarti how to overcome tantangan itu adalah dengan Percaya diri dong. How to overcome. You have to believe in yourself. You have to believe in yourself. The power is in your mind. Don't let other people intimidate you because of your gender, because you're young, because you cannot do this, because you cannot do that. No, you believe in yourself. You know your goal, your dream. Dream as big as you can. You can reach the stars. That's cool. You can reach the stars, guys. Gitu. Quotes, boleh nggak sih Kak? Kesukaan ya? Quotes of the day. Enggak, dari tadi keren banget quotesnya. Quotes of the day. Apa ya dari aku ya, quotes of the day. Maksudnya bikin sendiri atau nyontek dari Pinterest nih? Dari aku. Ya itu balik lagi sih. Quotes of the day is agak keras ya sebenarnya. Don't be lazy and dream big. Because dreaming is free, so dream as big as you can possibly can, because you can reach it. The only limit is you. You're the only limitation of yourself. So don't limit your mind, don't limit your capacity. Keep stretching out. Nanti ada ini apa namanya subtitlenya ya. Gitu. Kita request sama. Terus stretch kapasitas gitu. Dan yang baik mungkin lebih positif, selalu jadi selalu mengimpartasi orang, selalu bisa jadi berkat buat orang-orang sekitar kita. Gitu sih. Be a blessing to those around you. Asik. Banget quotes dari Miss. Gitu. Kita udah berapa lama sih ini? Nggak berasa ya? Mau ngobrolin apa lagi? Udah harus ini ya? Kayaknya udah deh. Udah ya? Dari aku. Kamu Oke. mau Apa lagi? Ayo dong, kita kayak ngobrol-ngobrol aja ya nggak sih? Di coffee shop. Udah sih, aku Cheers. udah cukup terinspirasi sama podcast dari Miss Brenda. Iya, jadi maju terus. Panjang terus waktu. pantang mundur. Maju terus pantang mundur. Masih panjang. Mimpilah setinggi-tingginya. Yes. Gitu, ya. Terima kasih ya atas Thank you banget, aku yang terima kasih udah Terima diundang. kasih atas quotes-quotesnya. Terima kasih atas gebrakannya agar kita bangun dari kemalasan ini. Iya. Itu Aku juga itu, I'm actually talking to myself too. Oh. So, buat kita lah. Guys, terima kasih sudah menonton episode kali ini. Aku Putri Aprilia Aku Timothy. dan narasumber kita yang cantik Brenda. ini, Bolan. Kak Brenda, mengucapkan terima kasih telah menonton podcast kita di episode yang kedua. See you on next episode. Bye-bye.